Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Novitasari, kelas 12 IPS 4, nomor absen 02. Di sini saya akan menyampaikan praktek bahasa Indonesia yaitu tentang teks editorial dengan guru mata pelajaran Bu Nurafni SPD dengan Bu Sinta Yulia Eka Putri. Menjaga celah impor bawang putih. Pintu yang terbuka ialah jalan mudah bagi masuknya maling. Itu berlaku di mana saja dan kapan saja, termasuk dalam urusan negara. Pintu urusan negara yang terbuka, demikianlah besarnya itu pada soal impor bawang putih. Tidak hanya itu, celahnya lebih besar ketimbang impor komoditas lain karena skema swasembada yang membuat hasilnya panen seluruhnya dijadikan bibit. Hal itu diterapkan Kementerian Pertanian sejak 2017. Hasil panennya mencapai 10-20 ton per hektar dari lahan awal 1.900 hektar itu semua dijadikan bibit. Luas lahan tanam pun meningkat menjadi 20.000-30 hektar yang tersebar di 110 kabupaten pada 2019 ini. Dengan skema tersebut, target pemerintah ialah mencapai swasembada bawang putih pada 2020. Pada saat itulah kita baru bisa mencapai kembali kejayaan bawang putih seperti 23 tahun yang lalu dan impor tidak lagi diperlukan. Sebelum mimpi itu tercapai, konsekuensi keran impor tidak juga ditutup pun tidak dikecilkan, berbeda dengan komoditas lain yang secara berkala impornya dikurangi ketika produksi naik. Strategi swasembada yang unik di bawang putih tersebut tidaklah salah. Akan tetapi, strategi ini jelas menuntut pengelolaan dan pengawasan super ketat, bukan hanya rentan membuat lonjakan harga. Strategi tersebut juga berdampak pada defisit perdagangan. Selain itu, sangat berpotensi membuat persaingan impor yang tidak sehat dan menjadi buruan maling negara. Sepanjang Januari sampai Mei 2019, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat volume impor bawang putih mencapai 70,834 ton atau senilai 77 juta US dollar. Volume impor bawang putih mencapai 52,895 ton dengan nilai 6,9 triliun. Rawannya celah impor bawang putih terbukti dari hasil operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 7 Agustus 2019. Kasus dugaan suap impor bawang putih itu KPK menetapkan 6 orang sebagai tersangka, salah satunya Satyoman Damatra, anggota DPR 2014-2019 dari PDI Perjuangan. Dari kasus tersebut, itu terlihat betapa besarnya uang kotor yang mereka permainkan untuk komunitas penting tersebut. Dari setiap kilogram bawang putih yang diimpor, komitmen fee itu digunakan untuk mengurus perizinan kuota impor 2.000 ton bawang putih bagi beberapa perusahaan. Besarnya dan banyaknya pihak yang terlibat itu, mau tidak mau, menunjukkan adanya permainan kotor yang terbuka dalam impor bawang putih. Terlebih sepanjang 2017 sampai 2019 sudah ada pula 24 perkara terkait impor bawang putih ini. Kemudian pemerintah perdagangan memastikan memasukkan para penguasa yang tersangkut OTT KPK ke daftar hitam importing bawang putih. Maka, dengan begitu jelas sistem impor bawang putih berjumlah transparan dan sebersih yang diharapkan. Selama ini, menyampaikan untuk mendapatkan izin impor, importir hanya perlu memerlukan persyaratan dan mengikuti prosedur dengan benar. Importir yang mendapat izin dan impor juga dapat dilihat secara daring sehingga semua proses terbuka. Nyatanya, meski sudah menggunakan sistem yang dipublikasikan secara daring, celah suap semakin sangat lebar. Dengan kondisi ini, bukan saja KPK, Satgas Pangan pun justru harus bekerja lebih keras dalam mengawasi sistem impor tersebut. Bahkan tidak hanya dalam proses untuk memperoleh RIPH, pengawasan dan pemantauan juga harus dilakukan untuk melaksanakan wajib tanam. Sejauh ini, sudah wajib tanam berpotensi bermasalah karena kerjasama dengan petani yang mudah dimanipulasi para perusahaan. OTT yang dilakukan KPK nyatalah hanya puncak gunung es dari banyaknya penyelewengan impor bawang putih. Kini saatnya menyikat dan menumpas sepenuhnya para maling tersebut.
Demikianlah akhir dari berita ini. Tidak terasa saja sudah 30 menit berada di penghujung berita hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.